Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar tematik dengan tema menjelajah angkasa luar dengan subtema keteraturan yang menakjubkan. Silakan kakak persiapkan buku paketnya ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Baik kakak, di pembelajaran yang pertama ini kita akan belajar tentang alam semesta. Langit yang dihiasi dengan bintang-bintang yang jumlahnya tak terhitung dapat kita amati dengan mata telanjang ataupun dengan teropong bintang. Nah, kumpulan bintang dan berbagai benda langit lainnya mengisi ruang alam semesta. Dalam satu gugusan, sekumpulan bintang membentuk galaksi. Mungkin kakak pernah mendengar istilah atau nama galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi Bima Sakti ini adalah galaksi tempat bumi berada. Galaksi sendiri artinya adalah sekumpulan besar gas, debu, dan miliaran bintang, serta tata surya yang terikat oleh gravitasi. Nah, di sini ada gambar galaksi Bima Sakti ya kak. Untuk selanjutnya ada istilah tata surya, di mana suatu bintang dalam galaksi yang dikelilingi berbagai benda langit akan membentuk sebuah sistem, dan salah satu sistem bintang ini disebut dengan tata surya. Nah, seperti pada gambar ini juga disebut dengan alam semesta ya, karena alam semesta atau biasa disebut juga dengan jagat raya adalah keseluruhan ruang, waktu beserta isinya tempat kita berada. Nah, kemudian benda-benda langit tersebut bergerak di orbitnya masing-masing dengan kecepatan yang tetap, sehingga benda langit tersebut tidak saling bertabrakan satu sama lain. Semua benda langit ini bergerak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Andai saja salah satu benda langit ada yang mengingkari atau membantah perintah Tuhan, misalnya bumi ingin berjalan sendiri, kemudian planet Mars ingin berjalan di garis orbit Merkurius. Nah, tentulah akan terjadi kekacauan, kebinasaan, bahkan kehancuran. Tapi benda langit ini bergerak di orbitnya masing-masing ya. Nah, itu merupakan sungguh keteraturan yang menakjubkan. Nah, keteraturan tidak hanya diperlukan dalam alam semesta, keteraturan juga diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berkendara di jalan raya. Nah, di buku paket halaman 9 sampai 11 di situ ada contoh cerita tentang perlunya keteraturan di jalan raya. Nah, berbicara tentang cerita, baik itu cerpen atau cerita pendek, novel maupun dongeng, tentunya ada unsur-unsur cerita yang dapat kita identifikasi. Nah, adapun unsur-unsur dalam sebuah cerita yaitu satu, tema atau dasar cerita, kemudian alur atau jalan cerita, ada juga tokoh atau pemeran cerita. Nah, tokoh ini ada dua ya, ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Kemudian ada watak atau sifat manusia yang mempengaruhi perilaku, ada juga latar atau keadaan tempat, waktu dan budaya, serta pesan atau amanat yang disampaikan oleh penulis. Nah, itu adalah beberapa unsur-unsur dalam sebuah cerita. Di pembelajaran kedua kita akan belajar tentang tata surya. Tata surya ini terdiri atas planet-planet dan benda-benda langit lainnya yang mengelilingi matahari. Nah, planet adalah benda langit yang mengelilingi suatu bintang dengan lintasan dan kecepatan tertentu. Bintang di sini adalah matahari ya. Dan ada beberapa nama planet yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Awalnya planet itu ada 9 ya, sama satu lagi Pluto. Namun para ilmuwan sepakat untuk mengeluarkan Pluto dari sistem tata surya karena ukurannya ya.
Jadi selanjutnya Pluto berubah status menjadi planet kerdil, sehingga sampai sekarang jumlah planet itu ada 8. Nah, jika kakak perhatikan gambar ini, masing-masing planet beredar melalui lintasan tertentu yang berbentuk elips atau disebut orbit. Kemudian, planet juga berputar mengelilingi matahari atau disebut dengan revolusi planet. Kemudian, waktu yang diperlukan planet untuk melakukan satu kali revolusi disebut 1 tahun planet atau kala revolusi. Planet juga berputar pada porosnya atau disebut dengan rotasi planet. Nah, itulah beberapa istilah dalam planet atau tata surya. Kemudian, beberapa ilmuwan mengelompokkan planet dengan 3 cara, yaitu yang pertama, berdasarkan kedudukan bumi sebagai pembatas. Dikenal sebagai planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet-planet yang orbitnya di sebelah dalam orbit bumi, dan planet superior adalah planet-planet yang orbitnya di sebelah luar orbit bumi. Kakak perhatikan gambarnya ya, jadi planet mana saja yang termasuk planet inferior dan planet superior. Kemudian yang kedua, berdasarkan lintasan asteroid dan sebagai pembatas, dikenal ada planet luar dan planet dalam. Planet dalam ada planet yang orbitnya terletak di sebelah dalam lintasan asteroid. Sedangkan planet luar adalah planet yang lintasannya di luar asteroid. Nah, contoh planet dalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sementara yang lainnya adalah planet luar. Kemudian yang ketiga, berdasarkan komposisi bahan penyusunnya, dikenal planet terestrial dan planet Jovian. Planet terestrial adalah planet-planet yang komposisi bahan penyusunnya mirip dengan bahan penyusun bumi. Sementara planet Jovian adalah planet yang bahan penyusunnya mirip dengan planet Jupiter. Contoh planet terestrial selain bumi adalah Merkurius, Venus, dan Mars. Kakak juga perhatikan di gambar ya, mana saja planet-planet yang termasuk planet terestrial dan planet Jovian. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu planet-planet dari sistem tata surya. Yang pertama, Merkurius. Merkurius ini adalah planet terdekat dengan matahari dan permukaannya penuh dengan kawah, berbatu, dan berdebu. Yang kedua, planet Venus. Venus disebut juga dengan bintang kejora dan juga bintang senja. Disebut bintang kejora karena Venus tampak seolah memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Sementara disebut bintang senja karena setelah matahari terbenam, kita dapat melihat Venus di sebelah barat. Venus ini merupakan satu-satunya planet yang berotasi searah jarum jam. Jadi semua planet ini berputar berlawanan putaran jarum jam, sementara Venus searah jarum jam. Kemudian yang ketiga adalah Bumi. Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki atmosfer dan suhu yang memungkinkan untuk adanya kehidupan. Selanjutnya yaitu Mars. Mars disebut dengan planet merah karena sebagian besar permukaannya berupa gurun luas, terdiri atas tanah dan batuan kecil berwarna merah. Kemudian yang kelima yaitu Jupiter. Planet tersebut dalam tata surya merupakan planet terbesar ya. Jupiter memiliki tanda berbentuk lonjong besar disebut noda merah besar. Bisa kakak perhatikan dari gambarnya ya. Kemudian yang keenam yaitu Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Saturnus memiliki ciri khas yaitu adanya cincin yang mengelilinginya. Jadi ini planet yang terlihat indah ya. Nah, itu adalah planet yang keenam. Selanjutnya planet Uranus. Uranus ini memiliki cincin yang mengitarinya, namun tidak terlihat jelas seperti cincin di planet Saturnus. Planet Uranus ini memiliki suhu yang sangat dingin. Kemudian ada planet Neptunus. Planet ini merupakan planet terjauh dari matahari.
sehingga memiliki suhu yang dingin juga ya, karena sedikit mendapatkan cahaya dan panas dari matahari. Dan Neptunus ini memiliki warna yang tampak biru kehijauan. Nah, setelah kakak mengenal nama-nama planet yang ada dalam tata surya, sekarang silahkan kakak baca dulu cerpen yang ada di buku paket halaman 22-24. Di situ cerpennya berjudul Bumiku. Nah, nanti silahkan kakak isi atau tuliskan unsur-unsur cerita dari cerita Bumiku ini. Kemudian di pembelajaran yang ketiga, kita akan belajar tentang perubahan masyarakat akibat modernisasi. Apa itu modernisasi? Modernisasi artinya perubahan masyarakat dari keadaan yang masih tradisional menuju masyarakat modern. Adapun tujuan dari modernisasi adalah untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Kakak bisa perhatikan dalam gambar ini ada contoh, jika zaman dahulu petani membajak sawah menggunakan kerbau, sekarang menggunakan mesin traktor. Kemudian zaman dulu kita menggunakan mesin tik, sekarang menggunakan laptop atau komputer. Kemudian jika dahulu ibu-ibu menggunakan setrika arang, sekarang menggunakan setrika listrik. Dan telepon kabel sekarang mulai menggunakan seluler atau headphone ya. Jadi itu adalah beberapa contoh modernisasi. Adapun gejala yang ditimbulkan dari modernisasi diantaranya di bidang budaya, semakin terdesaknya budaya tradisional oleh pengaruh budaya luar. Kemudian di bidang politik, semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan. Sementara di bidang ekonomi, yaitu semakin beragamnya kebutuhan hidup masyarakat akan barang dan jasa. Di bidang sosial, yaitu semakin banyaknya kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. Dan di bidang iptek, yaitu adanya penemuan, perkembangan, serta penguasaan di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memudahkan hidup manusia. Nah, adapun contoh modernisasi di bidang komunikasi yaitu ditemukannya berbagai alat komunikasi canggih seperti tadi seluler ya, ataupun adanya internet. Kemudian contoh modernisasi di bidang pekerjaan yaitu munculnya berbagai jenis mesin yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia sehingga lebih efisien dan tidak menghabiskan banyak waktu. Selanjutnya kita akan belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika serta persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna bahwa beraneka ragam tetapi masih satu jua. Dalam sejarahnya, kata Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari Jawa kuno yang jika dipisahkan menjadi Bhinneka artinya beragam dan tunggal satu, Ika itu artinya itu. Nah, semboyan ini diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika ini menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, ras, dan kepercayaan. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika ini harus dijadikan landasan ya dalam berkehidupan sehari-hari. Kemudian fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri yaitu keberagaman yang dimiliki Indonesia dimanfaatkan untuk membentuk suatu negara yang besar. Jadi bukan untuk menimbulkan perseteruan. Nah, keberagaman atau Bhinneka merupakan kenyataan yang ada dalam bangsa Indonesia, sedangkan persatuan atau Tunggal Ika merupakan cita-cita bangsa. Sehingga tadi sudah Ibu sebutkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini patut dijadikan landasan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara menghargai dan menghormati perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di pembelajaran yang keempat kita akan belajar tentang satelit. Jadi selain planet terdapat beberapa benda langit kecil yang disebut dengan satelit ya. Jadi satelit artinya adalah benda langit yang mengelilingi benda langit lainnya yang gravitasinya lebih besar. Nah, satelit ini
ada dua macam, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami contohnya yaitu bulan, yang merupakan satelit bumi ya. Satelit bumi karena bulan ini mengelilingi bumi. Kemudian ada yang disebut dengan satelit buatan, yaitu satelit yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, berikut adalah beberapa jenis satelit buatan. Ada satelit astronomi yang berguna untuk mengamati benda luar angkasa. Kemudian ada satelit komunikasi yang mendukung aktivitas telekomunikasi. Ada juga satelit cuaca untuk mengamati cuaca dan iklim di bumi. Kemudian ada satelit navigasi untuk menentukan lokasi, dan ada satelit pengamat bumi, yaitu satelit untuk mengambil gambar permukaan bumi dari luar angkasa. Adanya satelit komunikasi memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang di berbagai wilayah, dan juga kita mendapatkan informasi secara cepat dari seluruh dunia. Nah, hal ini merupakan contoh dampak positif dari modernisasi, di mana modernisasi ini ada tadi ya, perubahan masyarakat dari keadaan tradisional menuju modern. Adapun beberapa dampak dari modernisasi. Yang pertama, dampak positif, yaitu adanya interaksi masyarakat, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi meningkat, serta kesadaran berpolitik. Sementara dampak negatifnya yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi, adanya pencemaran lingkungan, kriminalitas meningkat, sifat pola hidup yang konsumtif, serta gaya hidup yang mengiblat ke barat. Nah, itulah beberapa dampak positif dan negatif dari modernisasi. Salah satu dampak negatif dari modernisasi adalah timbulnya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin yang dapat menghambat persatuan dan kesatuan. Nah, apa itu yang dimaksud? Apa makna dari persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan ini mengandung arti bersatunya macam-macam corak menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan Indonesia terbentuk dalam waktu yang lama dan dipengaruhi oleh sifat-sifat pokok bangsa Indonesia, yaitu kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian manfaat dari persatuan dan kesatuan adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mengembangkan semangat kekeluargaan, menghindari perpecahan, serta melancarkan proses pembangunan. Kemudian kita masuk di pembelajaran yang kelima. Kita akan belajar tentang bintang. Nah, bintang adalah benda langit luar angkasa yang memiliki ukuran besar dan memancarkan cahaya sebagai sumber cahaya. Bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari. Oleh karena itu, cahaya matahari tampak lebih terang dan ukurannya tampak lebih besar dibandingkan dengan berjuta-juta bintang lainnya. Matahari ini merupakan bintang menjadi pusat tata surya karena semua tata surya berevolusi atau mengelilingi matahari. Nah, matahari merupakan bola panas besar yang berpijar. Bola gas tersebut terdiri atas gas hidrogen, gas helium, dan gas lainnya seperti oksigen, karbon, nitrogen, dan belerang. Sementara matahari terdiri dari lapisan-lapisan, diantaranya satu lapisan inti, yaitu lapisan dalam, kemudian fotosfer. Fotosfer ini merupakan lapisan permukaan matahari dengan ketebalan sekitar 350 km. Jadi lapisan ini memancarkan cahaya yang sangat kuat. Kemudian ada kromosfer. Kromosfer ini merupakan lapisan gas di atas fotosfer dengan ketebalan sekitar 16.000 km. Ada juga kromosfer ini tampak seperti cincin berwarna merah ketika terjadi gerhana matahari total. Kemudian ada lapisan korona yang merupakan lapisan matahari paling luar. Ya, korona ini berupa lapisan gas tipis tampak seperti mahkota putih cemerlang mengelilingi matahari. Nah, Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan matahari dan benda-benda langit lainnya yang berada di alam semesta bergerak secara teratur. Nah, keteraturan tersebut menciptakan keharmonisan. Sementara dalam bermusik, keharmonisan gabungan nada dapat menghasilkan bunyi yang indah didengar.
Kumpulan beberapa nada, yaitu 3 nada atau lebih, bila dimainkan secara bersamaan terdengar harmonis disebut dengan akor. Adapun fungsi akor adalah mengiringi orang bernyanyi, memudahkan mengaransemen lagu, dan membantu menciptakan sebuah lagu. Adapun contoh alat musik yang bisa dimainkan akor adalah gitar, organ, dan elektron. Akor ini banyak sekali macam-macamnya ya. Sementara akor yang sering dipakai dalam suatu lagu yang sederhana adalah akor mayor, akor minor, dan akor dominan septim. Sementara akor yang lainnya digunakan untuk memperindah atau menambah atau mengubah kualitas lagu. Kemudian di pembelajaran yang ke-6 kita akan belajar tentang keteraturan. Jadi keteraturan ini tidak hanya diperlukan di alam saja ya. Keteraturan juga diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena keteraturan menciptakan kehidupan yang harmonis. Salah satu hal yang penting untuk menciptakan keteraturan adalah sikap persatuan dan kesatuan. Contoh keteraturan di alam semesta yaitu adanya rotasi dan revolusi, sementara dalam kehidupan yaitu persatuan dan kesatuan. Nah, kita perlu memupuk atau membiasakan keteraturan dalam kehidupan kita. Sebagaimana sudah kita pelajari tadi bahwa kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan.